Halo Tomodachi, gue Reno Frianus. Gue Agung. Selamat datang di Tankobon. Masih volume 1 dan masih di Gramedia Jalma. Wis, gila. Ini Gramedia paling gaul, Paling nyaman. paling nyaman. Kalau lo datang ke sini nih, lokasinya ada di Blok M. Blok M, betul. Blok M, dekat. Lokasi yang sangat strategis sekali. Nah, yang gue suka lagi-lagi Tomodachi di sini tuh yang nongkrong bukan cuman istilahnya wibu lagi, Jangan dong. tapi semua kalangan, Betul. anak-anak gaul, Anak-anak Jaksel gaul, nongkrong di Jaksel, sini. bahkan keluarga, bahkan pekerja. Mereka itu. mampir ke sini untuk membaca, mencari buku, dan ya membeli buku. Nongkrong pun bisa. Nongkrong. Karena ternyata gue baru tahu juga di sini space di yang pas lo masuk disediain kayak buku-buku ya. Tadi lo Betul. baca buku apa sih? Tadi gue kayak kisah Novel gitu ya? novel, kayak novel pengembangan diri lah. Ingin menjadi apa, kurang lebih kayak gitu. Anjing lu Ingin emang menjadi apa? tiba-tiba lu kenapa baca buku itu? Enggak, kayak kepo aja, kayak "Ini buku-buku kayak gini gue udah lama jarang baca. Gue kan baca beginian terus. Benar. Kita nih butuh improve dong. Butuh improve, harus Kita baca butuh buku improve. bacaan-bacaan yang berat. Betul. Makanya kemarin gue baca buku Bagaimana Cara Menjadi Aderai. Sangat berat. Sangat berat. Tomodachi di sini juga selain para anak-anak gaul, Betul. orang-orang yang baru kelar olahraga juga suka datang ke sini. Suka datang ke sini. Baca buku sambil capek keringetan, udah ngopi, ngadem baca buku di sini. Di sini pun juga bisa foto-foto estetik. Nah. Kalau misalnya kalian butuh untuk Instagram kalian, kebutuhan sosial media itu kalian, dia. datang ke Gramedia Jalma. Betul. Tadi gue bilang habis olahraga ngopinya di Kopi Alo. Kopi Alo, Kopi yang sangat lokal, asli dari Solo. asli dari Solo. Dan bahkan katanya, Gung, Yes. kalau ke Solo sekarang Kopi Alo tuh jadi tempat destinasi. Berarti bukan hanya sekedar coffee shop, Bukan. tapi udah menjadi tempat destinasi wisata. Betul. Untuk bukan orang Solo doang. Jadi orang-orang sekitar Solo datang ke Solo untuk ke Kopi Alo. Betul. Meskipun gue kalau ke Kopi Alo ngapain ke Solo? Di Ke Blok Blok M M aja. aja. Ada. Connecting dengan Gramedia Jalma Nah, itu sendiri. dia. Itu dia, benar. Dan seperti yang tadi gue bilang, anak-anak olahraga itu pada datang ke sini. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin sport, Tomodachi, tentu saja tidak lepas dari manga yang akan kita bahas benar di episode kali ini. di bab ketiga kali ini, guys. kita akan membahas komik-komik Sport favorit Iya. kita berdua ya, bisa Bener. dibilang ya. Sekali Top lagi ini tier. top tier. Tapi ini versi kita berdua. Betul. Versi kita berdua. 男たちが選ぶ最高のスポーツ漫画 Kalau gue nih, kalau misalnya ditanya kayak komik genre sport untuk anime itu apa sih bisa dibilang kan? Untuk kartun apa segala macam. Gue sebenarnya ada satu yang paling top tier, itu adalah iShield 21 guys. iShield 21, iShield 21. gila. Ini pasti kalian yang suka komik American football, Yes. pasti kalian suka banget sama iShield 21. Tapi sebelum gue bahas ini, gue mau kasih kalian satu komik yang menurut gue tuh underrated banget. Kalau kalian suka sepak bola terutama, bukan Tsubasa, bukan Blue Lock, tapi ini. Ini menurut lo komik sepak bola terbaik? Komik sepak bola Wah, ini bisa gue underrated terbaik. Bisa gue counter nanti. Ini adalah Fantasista. Lu udah Fantasista? pernah baca belum? Tahu dong, Udah tahu. pernah baca kan, tahu. Legend ini legend. Ini legend dan gue suka banget jalan ceritanya. Dan untuk art style-nya pun, ini komik-komik volume 3 dia. Untuk awal-awal tuh kayak gini, kayak kelihatan banget kayak old, tapi tetap rapi, kalimat-kalimatnya pun enak dibaca. Dan untuk volume yang udah naik nih, kayak volume 20-an ke atas, lebih enak, kayak lebih dewasanya kerasa. Dan abis itu kayak art-artnya pun juga bagus-bagus banget. Tapi untuk kalau misalnya ditanya sinopsis singkatnya ya, jadi ada karakter utama namanya TP. Ini lebih enak nih. Nih, namanya TP Sakamoto. Dia itu adalah anak yang lahir di bisa dibilang pedesaan. TP Sakamoto ya? Bukan Taro Sakamoto ya? Bukan, beda. Jadi dia awalnya tinggal di pedesaan. Terus akhirnya dia masuk ke SMU Mizumoto. Itu tempat kakaknya ngajar. Jadi kakaknya itu guru, tapi sekaligus pelatih sepak bola. Dan kakaknya itu perempuan, cewek. Dia ngajarin sepak bola. Dia datang ke SMU Mizumoto dan di situ baru pengalaman dia pertama main bersama 11 orang pemain. Sebelumnya dia main bola sendiri. Nah, singkat cerita, dia saking jagonya itu
dipanggil untuk tes ke JFC, kayak ibaratnya kayak Japan Federation Club untuk ikut ke timnas junior Jepang. Nah, secara magic karena dia emang jago ya, dia akhirnya terpilih jadi salah satu pemain di timnas junior Jepang. Nah, akhirnya di situ dia makin meningkat dan akhirnya dia pergi ke Italia. Menjadi Primavera. Di sini bilangnya Primavera AC Milan. Kalau Tsubasa kita tahu tujuannya itu Barcelona. Kalau Spanyol. Kalau ini Italia. Sama kayak ini, Awe Shingo. Kojiro Hyuga juga sama. Kojiro Hyuga Italia. Juventus dia ke Juventus. Oh, seingat. Oh, dia Juventus ya? Dia awalnya Juventus, tapi karena di Juventus dia nggak bisa bersaing. Ini di lokal. Enggak, dia ke Juventus. SMA Toho apa? Iya, itu kan udah selesai dong. Udah selesai. Nah, akhirnya pas udah masuk ke area profesional, dia ke Juventus. Terus habis itu karena nggak bisa berjuang, dia akhirnya dari Serie A ke Serie C. Anjir, karena dia emang nggak bisa berjuang. Itu tuh udah cerita sinopsis. Yang gue inget soalnya Awe Shingo karena pernah ada komiknya. Iya, betul. Itu komik Tsubasa pertama yang gue beli itu yang Awe Shingo tuh. Yes. Nah, ini Fantasista guys, dan ada komik setelahnya itu Fantasista Stella. Dan di Fantasista Stella. Anjir, ini wangi dong. Wangi jeruk. Fantasista Stella yang kocaknya di situ ada Ronaldo dan Messi. Anjir, lucu banget. Ada Neymar juga. Jadi kalian kalau misalnya mau baca, ini jujur kayaknya udah underrated versi lo ya. Underrated versi gua. Ini udah lama banget guys. Kalian lihat sendiri harganya 9.500. Anjir. Harganya 9.500. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari bacaan tentang komik sepak bola, kalian coba. Ini kalau kalian nyari ini udah nggak ada komik barunya. Carinya bisa lu ke Blok M Square ke paling bawah. Yes, betul. Komik-komik lama. Baca-baca thrifting. Tapi semoga nanti dicetak ulang. Nah, gue berharapnya itu Pak, karena emang bagus banget jalan ceritanya. Nah, sekarang kita bahas ke iShield 21. iShield 21 ini gue inget banget pertama kali gue tahu iShield 21 tuh dari TV kalau nggak salah. Ya. Di Global apa di mana gitu. Itu karena dia pernah tayang di Indonesia. Ya, pernah tayang di Indonesia. Dan nggak sampai tamat. Tamat. Gara-gara tayang di TV, gue inget juga, gue langsung ke Gramet tuh cari komiknya. Gue beli dari komiknya baru dikeluarin nomor 1. Nomor satu. Yang waktu itu covernya banyak banget, ramai banget orang. Warna putih. Ingat banget gue ada lengkap sampai tamat. Nice. Oke. Dia juga salah satu yang oke buat gue nih. Kenapa gue bilang gue suka banget sama iShield 21? Oh ini nomor 32 nih. Nomor 32. Ini ketemu ini. Ke Yamato. iShield 22 yang asli. Teikoku Alexander. Gila. Ngeri. Oke, nanti gue mau bahas sedikit juga. Ngeri. Nah, yang gue suka adalah iShield 21 ini impactful banget untuk pembaca-pembacanya, terutama gue. Istilahnya salah satunya gue. Kalau dari gue yang tadinya nggak kepo sama American football, setelah gue baca iShield 21 ini, gue jadi kepo, Pak. Gue jadi kepo kayak anjir, American football tuh cara mainnya gimana sih? Mereka tuh peraturannya gimana sih? Setelah gue nonton matchnya dan gue main gamenya, ternyata emang seseru itu, Pak. Ada gamenya? Ada gamenya. PS, cuman bukan iShield 21 ya, NFL. NFL gitu-gitu. Grup game ini. Ya ada juga, cuman kayaknya nggak terlalu sepopuler game-game sport kayak Kapten Tsubasa gitu-gitu. Benar. Nah, itu satu lagi. Nah, untuk sinopsisnya guys, kalau misalnya kalian belum pernah baca iShield 21 itu sendiri, jadi main karakternya itu namanya Sena Kobayakawa. Nah, dia itu punya satu kelebihan. Dia bisa berlari sangat cepat. Dia berlari sangat cepat, padahal dia aslinya kayak anak kurus biasa, anak yang suka dibully, anak yang harus dilindungi sama perempuan. Betul. Bisa dibilang. Sebenarnya menariknya adalah Tomodachi, si Sena ini kenapa bisa lari cepat? Karena dia terbiasa jadi budak. Nah, disuruh lari. Meskipun sebenarnya dia dilatih sama Riku ya? Riku Kaitani. Iya. Salah satu teman baiknya. Dilatih supaya biar dia bisa ngelawan. Ternyata kecepatannya dipakai buat biar cepat jadi budak. Dia bertahun-tahun jadi budak. Dia lucu banget istilahnya. Sedangkan si Riku Kaitani itu, dia itu bilang kalau Sena ini bisa jadi senjatamu. Lari itu bisa jadi senjatamu. Betul. Jadi ya, lari itu bisa buat kamu untuk melarikan diri, tapi bisa jadi itu jadi salah satu senjata kamu nanti di kemudian hari. Ternyata dia ketemu sama salah satu orang yang bisa dibilang adalah iblis lah di sini. Ini idola gue sih. Dan itu bisa dibilang karakter yang bagus banget di rumah. Dan kalau misalnya kalian nonton anime sport atau baca komik anime, komik manganya, apapun karakter yang ada kayak Hiruma ini itu udah pasti bagus. Udah pasti bagus karena karakternya sebagus itu. Sebenarnya ini kan iShield 21 adalah karya yang dibuat oleh 2 orang. Betul. Shiro Nagaki dan Yusuke Murata. Betul. Kalau lo inget, kalau kalian tahu ya Tomodachi One Punch Man, itu yang gambar sama nih, yang gambar iShield. Makanya Yusuke bagus. Murata. Ini gambar Yusuke itu buat gue gambarnya bagus banget. Kalian lihat sendiri ya nih gambar-gambarnya. Bagus banget untuk anime sport dan untuk yang butuh cepet-cepet kayak gini.
Ini Nih Hail Mary pass-nya segala Gila sih. macem. gila sih. Dan yang gue suka dari ISL 21, Gung, Hiruma. Hiruma itu gue saking sukanya, nama Facebook gue Yoichi Hiruma Iya. jadi dulu. Sumpah demi Allah. Yoichi Hiruma. Yoichi Hiruma karena ISL 21 adalah salah satu manga atau tankobon yang bukan karakter utamanya, Iya, karakter pembantunya lebih populer dibanding karakter utama. Karakter utamanya nih Lo Hiruma kalau misalnya kalau kalian belum tahu nih. melihat pollingnya kan, kalau lo beli komiknya atau tankobonnya selalu ada polling karakter. Ada polling karakter. Polling karakter yang nomor 1 selalu Yoichi Hiruma. Iya, karena emang sebagus itu Dan karakternya. picik banget. Picik banget. Dan lu kalau sama ini Richiro Nogake kan yang bikin ceritanya. Nah, kalau lu tahu Dr. Stone, Ya. itu yang bikin ceritanya sama. Damn. Makanya ketika lu ngelihat ada si jadi lupa sih. Yang mana Senku. dokter? Senku. Senku kan karakternya tuh Hiruma banget. Yang licik. Pinter, jenius, licik. Licik. Tapi tidak selicik. Tapi nggak selicik Hiruma. Hiruma sih bisa. Lu pertama kali menemukan Aisyah kenapa, Gung? Kalau nggak salah ya, sama. Gue nemu animenya dulu. Anime dulu. Gue nemu Oke. animenya dulu. Gue nonton. Kok bagus Di dari global segi tuh. karakter ya? Iya. Kenapa gue lihat dari segi karakter? Karena kalau karakternya nggak involve ke gue kayaknya kayak nggak mau. Sorry, gue potong sedikit. Boleh. Buat gue pribadi, untuk dubbirnya, fun fact-nya buat gue ya, gue nonton versi Jepang di Indonesia. Iya. Tapi dubbirnya atau seiyunya, gue lebih suka yang versi Indonesia yang Damn. Hiruma. Karena yang Jepang kurang licik Hirumanya. Oh, kayak. kurang licik Hiruma. Kalau yang versi Indonesia tuh, iya, taunya tuh bener-bener kalau tuh, Bener-bener licik iya, banget. Iya. Apa sih anjir? Kurusnya cemprengnya nggak ada. Kalian coba cek deh guys. Iya. Misalnya kalian lebih prefer yang mana nanti. Lu menemukan ini gara-gara Mungkin karena nonton animenya. dan pas lu baca makin jatuh cinta sama Makin ini. jatuh cinta karena sekali lagi gue kepo sama ceritanya. Kata lu tadi kan animenya emang nggak tamat kan? Nggak tamat sedangkan di Indonesia. Di Indonesia ya? Sedangkan komiknya tuh tamat. Tamat. Komiknya tuh tamat dan ini volume terakhir nih. Ya, Ini untuk volume terakhirnya kalau misalnya kalian nggak tahu. nomor 37. Nomor 37 volume terakhirnya. Dan yang gue suka adalah mereka ada ARC World Cup bisa dibilang. Ya. World Cup versi American footballnya. Bayangin aja lu lu udah jago nih, lu udah selesai di Jepang. Tapi lu akhirnya melawan negara-negara di dunia. Dan itu salah satu yang buat gue ARC sport itu yang bagus ya begitu, World Cup. Jadi menurut gue memang tadi kan lu bilang impactful. Impactful banget. Gue tuh selalu merasa ya, kita tuh sebenarnya kalau gue pribadi ya, tiap baca apapun sebagai seorang wibu, Yes. selalu pengen melakukan apa yang ada di komik itu. Betul. Dulu waktu inget banget waktu nonton Tsubasa awal-awal, itu waktu gua kecil, Piala Dunia, gue jadi pengen banget main bola, terus-terusan main bola. Jadi impactful kan, jadi pengen. Jadi pengen. Kerennya Jepang tuh gitu. Ketika ada komik, kita makin melakukan seperti itu. Nah, Waktu ISL 21, gue jadi pengen main American football juga. nah, Gue inget banget pas gue baca Hinomaru no Zumo. Itu salah satu komik sport yang top tier juga buat gue, tapi tier. sayangnya tidak ada komiknya, belum dicetak di Indonesia. Itu tentang sumo, Gung. oh sumo. Gara-gara itu gue nonton sumo. Gila, itu bagus banget. Karena emang pengen banget kan, lu pengen ngerasain gimana. Iya. Aslinya tuh gimana? Apakah Aslinya gimana? Apakah sama? Dan yang menarik kalau Hinomaru no Zumo kita bahas sedikit, itu dia karakternya tuh cebol. Kan sebenarnya kalau sumo harus gede. Sumo tuh harus gede dan Iya. tingginya harus ada batas minimumnya Ada lah. batas minimum. Nah, dia karena dia tahu dia nggak bisa tumbuh gede, dia akhirnya dia harusnya waktu SD tuh jadi paling jago. Oh. SMP dia hiatus latihan tiap hari Iya, tis. dan dia ingin jadi sumo jalur prestasi. Jalur prestasi. Makanya dia meskipun cebol, dia kuat banget. I see. Keren banget dah itu Hinomaru no Zumo. Coba guys kalian cek segala macam. Nah, untuk impactful iShield sendiri di Jepang pun sama. Oke. Itu sampai akhirnya Gue pernah lihat tuh ada videonya. Itu ada videonya sampai orang-orang Jepang akhirnya juga ikut main American football. Iya. Sampai bahkan ada turnamennya juga. Bahkan katanya ini ada salah satu tim junior kayak sekolah-sekolahan yang terinspirasi namanya dari Demon Devil Bats. Jadi gitu? iya. Jadi istilahnya kayak ini kan timnya Sena waktu Devil Bats, SMA itu namanya Demon Devil Bats. Nah, di di dunia nyata ternyata juga ada yang ngikutin itu. Iya. Devil Bats juga apa ya, kalau nggak salah kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya yang menarik di ISL 21 juga nama timnya unik-unik. Unik-unik. Dan setiap lagi pengen tanding Battle. pakai simbol pakai nenet. Anjir itu bagus banget. Nenet. Gue suka banget sih Suka ISL. banget. Gue suka Dan banget. bisa dibilang walaupun di sini ibaratnya anime sport, bisa kelihatan tuh ada villain. Ada villainnya di sini. Iya. Heeh. Agon Kongo. Shinryu Naga tuh the best Shinryu banget itu Naga. arc di mana ISL 21 tuh peak hour Lu banget, peak moment. dari semua pertandingan yang paling lu suka yang mana? Itu udah jelas. Itu. Demon Devil Bats oke. melawan Kenapa? Shinryu Naga. Karena
si Agon terkenal, itu Shinryuji soalnya Terkenal dengan kuat banget. Kuat banget ya, Ya, dia bisa ya. ngalahin pada saat itu. Sama akhirnya kayak Ice Shield 21 ini ngelawan salah satu orang jenius pada saat itu, Agon Kongo. Agon Kongo. Dia kembar sama dan kembar dua. kembar Dan di dua. Shinryuji Naga itu nggak cuman Agon Kongo doang, semuanya itu udah kuat-kuat. IQ. Ya. IQ yang jadi receiver itu jadi barriernya buat Monta. Terus abis itu Yamabushi, centernya untuk Kurita. Quarterbacknya Unsui yang terkenal jenius juga, Itu Agon Kongo, Unsui kan- kembarannya Agon Kongo. Iya, Utsui Kongo. Jadi ibaratnya kayak itu arc di mana yang Iya. pada Gue suka saat sih. itu pun itu Demon Devil Bats udah tinggal selangkah lagi menuju Christmas Ball. Yes. Pada saat itu hampir kalah. Jadi Christmas Ball adalah kayak apa ya? Ya, Itu ajang paling bergengsi, ajang paling bergengsi. di Asian 21. Shield 21. Nah. Jadi itu bisa dibilang itu adalah detik-detik di mana impian mereka tuh hampir gagal. Ya. Namun ternyata keajaiban datang. Tapi keajaibannya bukan menye-menye keajaiban Suka kayak sih. ala-ala ya. Iya. Gua Kalau tuh lu yang mana? kalau kita bahas sedikit lawan Shinryuji Naga, kelemahan dari Agon Kongo adalah dia nggak pernah latihan. Iya, satu. Dia terkenal dengan jenius. Jenius banget pokoknya. Sebenarnya dia kan pintar. Pintar. Yang gue suka adalah dramanya. Agon Kongo dan Hiruma ini saling melengkapi, Nah. sama-sama saling memanfaatkan. Memanfaatkan. Agon Kongo ngincer duit orang yang di itunya, sedangkan Hiruma pakai data-data. Pakai data-data. Hiruma tuh suka banget apa istilahnya, ngancem Black dengan campaign. Black campaign dengan aib. Dia punya aib banyak banget. Black campaign. Banyak aib. Black campaign. Dia punya buku aib lah. Lucu banget. Nah, sebenarnya yang bikin jadi emosional adalah harusnya Kurita terus ada Hiruma sama Musashi itu masuk Shinryuji Naga. Tapi kan mereka tahu nih kalau si Hiruma sama Musashi bisa lewat Bisa. jalur ujian. Kurita kan blow on. Kurita nggak bisa. Makanya dia lewat jalur apa namanya? Tes. Bukan jalur bukan tes ya? fisik. Oh, fisik betul. Jalur prestasi. Prestasi. Dia udah masuk. Udah masuk. Tapi Agon Kongo jahat. Dia ngelihat itu, dia cuma pengen ngerusak doang. Akhirnya dia masuk. Jadi slotnya cuma 2. Akhirnya slot Kurita dipupus. Karena Agon Kongonya masuk. Iya, dan yang gila adalah kan ditanya Hiruma kan, kenapa sih lu gitu? Kalau aja lu nggak gitu, lu kan bisa masuk ke jalur tes dan kita bisa jadi tim paling kuat. Gua nggak suka persahabatan menye-menye, anjir. Dan dia punya kata-kata ini, Trash. Yang gua suka, dia kan paling benci orang biasa. Betul. Tapi dikalahin sama orang biasa. Orang biasa. Itu the best. Siapa namanya lupa gua. Itu Yamabuchi. Bukan. Kita lihat di sini. Bukan itu. Manabu. Mana Yukimitsu. Yukimitsu Manabu. Ada nggak di sini? Nggak ada kayak di depan. Di halaman. Nah nih Manabu Yukimitsu benar. Manabu Yukimitsu. Yukimitsu Betul. adalah karakter di Asian Asian 21 yang nggak bisa apa-apa. Biasa banget. Dia Bahkan cuma di bawah, belajar doang. Kemampuan olahraga itu di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Tapi di tempatin nama Hiruma jadi ini receiver kan. Receiver. Dimasukin lah ini kartu asin. Kartu asnya. Sampai akhirnya dia dikalahin sama Yukimitsu the best sih. Yukimitsu Manabu. Itu Bagus keren banget. sih. Dan epicnya di sini buat gua akhirnya Agon Kongo kan Shinryuji Naga kalah. Dan dia akhirnya mau latihan Mau terus. latihan lagi akhirnya dari situ. menutupi kelemahannya. Ha-ha. Dan jenius dua kembar ini, si Unsui ini kalah jenius, makanya dia lebih berusaha kan. Lebih berusaha. Gitu. Tapi dia kuat juga sebenarnya. Kalau gue sukanya ini Bung, pas lawan Ojo White Knight. yang terakhir. Itu gila, gue nggak pernah sebahagia itu, gue nggak pernah se excited itu baca Bangga Sport. Semuanya tuh kayak anjir. Iya. Karena akhirnya lawan Devil Bats yang kuat dan gilanya Shin tuh nama rivalnya Sena. Dia bisa mencapai kecepatannya Sena. The best itu. Gila, itu waktu awal-awal balista dikeluarin sama dia kan. Gila itu bagus sih. Sakuraba yang tadinya jadi model akhirnya serius dibotakin segala macem. Itu buat gue Ojo White Knight yang itu keren. Prime-nya Ojo White Knight. Prime dan Sena bisa menang tuh the best sih. Itu the best. Tapi Gung, kelemahan dari Ice Shield buat gue cukup di Christmas Ball sebenarnya. Oh nggak perlu sampai World Cup. Nggak perlu. Karena gini, ini kan Ice Shield 21 ya, buat Tomodachi yang belum baca, itu kan kebohongan yang dibuat oleh Yoichi Hiruma. Yang akhirnya membuat Sena harus jadi kenyataan. Ice Shield 21 itu. Akhirnya muncul Ice Shield 21 yang asli, yaitu Yamato, meskipun sebelumnya ada juga. Betul. Muncul tuh. Yang dari Akaba, dari Bando Spider. Itu juga tim oke tuh. Itu bagus. Nah, buat gua ketika udah berhasil mengalahkan Ice Shield 21 yang asli,
itu udah cukup. Udah cukup Itu ya. udah bagus tuh ketika ngelawan Teiko Alexander. Teikoku. Sebelumnya kan lawan apa namanya? Oh, Dinosaurus. Gao. Iya, Gao. Gao itu juga udah oke tuh. Semuanya udah bagus. Sampai pas World Cup buat gue tuh dipaksakan. Kenapa? Karena gini, semua tim-tim luar negerinya nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Lawan Jerman yang dia dianggap jago itu doang. Itu doang. Terus lawan Republik apa gitu? Militer. Gitu doang. Dicolok-colok. Jadi itu kayaknya udah diburu-buru pengen tamat. Sama biar lawan Panther doang nggak sih? Nah, buat lawan Panther doang. Jadinya ya udah. Biar nggak ada plot hole di situ mungkin ya, kayak Panthernya ngapain diadain? Terus ujung-ujungnya kan menang bareng. Iya anjir, seri aja. Meskipun di akhirnya dilanjutin yang menang Amerika. Menang Amerika tanpa ada resminya ya. Resminya, betul. Dan karakter Amerika juga kurang kuat buat gua. Ya. Ketika ada si yang paling kuat tuh, yang anaknya wali kota Mr. Don. Anaknya presiden. Ya. Yang kayak Arnold Schwarzenegger mukanya, anjir. Mr. Don segala macam. Terus Clifford. Iya, Clifford, quarterback. Sama siapa nih? Clifford. Terus Clifford. siapa yang ininya? Ban ya lupa lah gue nama-namanya lah. Pokoknya receiver Pokoknya segala macam. Dia cuma Pentagon 5 itu yang jago. Iya, sisanya biasa kurang. aja. Padahal tim Jepang tuh udah jago-jago banget. Wah, tim Jepang udah real ada all-star tuh di situ. Wah, itu gila Real sih. all-star. Sama ini sih itu udah bagus semua tuh udah. Makanya gue bilang Christmas Bowl udah cukup. Panther ya di situ harusnya ya. Selesai di situ aja. Selesai di situ atau bahkan ya dilanjutin tapi nggak harus World Cup untuk sia-sia kayak gitu. Buat gue ini udah volume terakhir ya. Adalah manga bagus, Tankoba bagus yang endingnya jelek. Waduh. Buat gue ya. Oke. Gue udah sering ngomong banget ini. Buat gue ini endingnya sangat jelek. Oke. Karena kita terima. Cukup di Christmas Bowl itu udah peak gitu buat gue. Oke, nggak apa. Dan yang menariknya kan kalau Hiruma sudut pandangnya adalah yang penting lu punya satu kemampuan. Betul. Itu bisa kita pakai. Lu fokus di situ aja, udah nggak perlu kemana-mana. Monta cuma bisa nangkep dari yang jadi pengen baseball harus mandiri dari receiver doang. Nah kalau misalnya top tier lo ya. Top tier gua dan tadi lu bilang ini endingnya jelek. Nah kalau misalnya manga komik sport terbaik lo, itu endingnya gimana? Bagus nggak? Bagus lah. Tapi sebelum kita bahas punya gua, lu udah trivia sedikit nggak yang lu pengen bahas tentang Ishule 21? Untuk trivia sedikit tadi yang pertama, sebentar. Ishule 21 ini ternyata sampai dilirik NFL. Oke. Dilirik NFL apa sih kayak Amerika. Oke. Jadi NFL mengajak salah satu apa ya kayak mungkin bisa dibilang tim Ishule ya pembuat Ishule untuk langsung datang ke sana. Untuk langsung datang ke sana dan memeriahkan NFL di sana. NFL tuh kayak World Cup-nya gitu lah guys. World Cup-nya American Football. Sampai ada merchandise yang khusus untuk ngutamain ini Ishule 21. Anjir. Jadi semua fans Ishule 21 di Amerika itu bisa merasakan langsung di NFL itu. Gokil sih. Saking di-respect-nya sama dunia nih. Itu berarti ya kerennya Ishule 21 adalah dia ngambil olahraga yang tidak umum. Betul. Ketika waktu itu populernya sepak bola dan basket. Sepak bola basket, mungkin volley lah. Sepak bola basket volley. Volley ya. Volley eranya ini Haikyuu belum ada tau buat gue. Volley yang terkenal apa era itu? Era Ishule 21. Nggak ada. Nggak ada sih. Ada sih beberapa komik volley yang gue baca tapi nggak sepopuler itu. Sepopuler itu ya. Mungkin dari sportnya. Dari sportnya Dari nyata. sportnya betul. Oke. Nah, dia berani ngambil ini. Jadi berani ngambil ini Ishule 21 dan bahkan awalnya katanya ini senanya itu cuma nggak mau ke arah olahraga pak. Jadi cuma mau lari aja yang penting. Oh gitu. Cuman ternyata tadi salah satu autornya nemu nih kayak ternyata bisa nih dibuat masuk ke olahraga. Akhirnya dimasukin ke American Football. Oke. Jadi itu trivia dari Ishule 21. Ya itu versi Agung ternyata yang paling bagus dari sport adalah Ishule 21 yang menurut gua endingnya jelek ya. No we listen we don't judge lah. Iya. Tapi kalau versi gua Agung. Oke. Sebenarnya gua ada dua. Kan tadi lu bahas sedikit. Ada sedikit. Fantastica. Ini komiknya sayangnya gua lupa bawa. Karena dimakan rayap komik. Jadi komik gua tuh ada dua. Hati-hati ya guys ya. Top tier gua untuk olahraga sebenarnya Giant Killing. Sepak bola. Itu the best. Nanti kan gua bahas. Dan beyondnya legend yang udah nggak bisa digantikan tentu saja ini. Slam Dunk. Saya setuju. Kalau Slam Dunk saya sangat setuju. Ini gila sih. Ini gue sebelum bahas ini kan ini versi paling baru, versi yang lamanya ini nih. Nih cetakan lamanya nih. Cetakan lama. Ini waktu lawan Kainan ya? Kainan. Nah, ini selain gambarnya bagus, ini kan bikin Takeko Ino ya. Dia yang bikin Vagabond juga, yang bikin Real juga. Real itu komik basket tapi pakai kursi roda. Anjir, Vagabond sayangnya masih hiatus sampai sekarang. Aduh, padahal bagus banget itu gila. Vagabond. Nah,
Takehiko Ino, sebelum gue bahas, gue punya trivia sedikit. Dia ini mantan asisten yang bikin City Hunter. Suka Shoujo. Kalau gue Comic salah legend. lupa gue. Itu legend juga tuh. Komik legend. Gambarnya juga bagus, komik tentang detektif. Mm. Dia asisten di situ, terus kemudian bikin Slam Dunk. Ini 90-an, tapi kalau lu baca sekarang masih bagus banget. Ini Wah, versi sangat baru. relate. Versi baru cetakannya. Ini kan kalau jadi kayaknya 1,5 komik jadi satu nih. Oke, jadi lebih tebel ya. Lebih tebal. Lebih tebel. Harganya 75.000 satu buku. Ya oke lah ya. Oke. In this economy. Gue punya sedikit cerita sebelum gue bahas. Boleh. Jadi dulu komik ini dijual box set. Oke. Dijual. Jadi ada rumor di sosmed. Karena kan gue tuh sampai sekarang masih suka beli komik. Mm-mm. Dan Slam Dunk buat gue gue harus punya. Harus apapun punya. Jadi dijualnya kalau nggak salah per 5, per 8, per 10 gitu. Jadi gue Oke. ada lengkap dengan box setnya lah. Gue di rumah ada tuh lengkap. Jadi belum tamat ini. Gosipnya dia cuma dijual box set. Oke. Tidak akan dicetak satu. Satuan. Gua beli apapun terjadi, gua harus punya. Dia. Jadi dapat hadiahnya tuh waktu itu keychain dan lain-lain Oke, lah. ada merch-nya lah Ada ya. merch-nya. Wah, gua udah punya nih. Mahal, Gung. Berapa ya? Totalnya semua 2 jutaan lah. Lebih. Wah, gila. Sumpah. Karena ya itu tidak akan dicetak lagi. Iya, karena lu pikir itu udah Gue FOMO lupa lah. gue belinya di FOMO. gue nggak FOMO dong. Karena gue ini kan gue suka koleksi komik. Tapi kan fear of missing out. Kayak takut ke bener, itu, bener. takut kehabisan. Oh, tapi kalau di kepala gue FOMO itu kayak Enggak orang dong, yang beda-beda. orang yang nggak tahu ini tapi gue pengen punya biar gue kelihatan suka. Tapi FOMO dalam arti FOMO dalam arti bagus. bagus ya. FOMO dalam arti bagus. Gue beli nih. Dapet lah. Gue dapet nih. Gue pajang. Gue bangga dengan bangga gue. Wah, gue dapet ini nih. Setahun kemudian setahun kemudian kalau nggak salah. Ya. Dijual lah satu. Satunya tadi 75 ya? Kata gue kenapa dimunculin? Gue protes Iya, di Twitter. 75. Gue kalau nggak salah gue protes di sosmed. Kenapa tiba-tiba dijual satuan? Gue udah beli. Ngapain 2 gue juta. beli mahal-mahal bang? 2 juta. Kan kalau beli satu-satu kan lebih hemat. 75. Iya benar sih. Gak berasa. Nggak berasa kayak langsung jeder 2 juta. Jadi satu set itu bisa gope, bisa apa gitu lah. Tapi ada apapun itu, gue tetap happy karena Tetap happy. tetap gue duluan yang punya tamat. Nah, itu yang penting. Nah, Slam Dunk. Slam Dunk. Ini udah mungkin Tomodachi juga udah setuju kalau ini legend. Kenapa? Yes. Karena manga basket pertama yang endingnya kalah sebenarnya. Oke, iya betul. Tidak juara SMU, Tidak tapi juara dia berhasil mengalahkan tim terkuat. Sano. Yang kemarin dijadiin film. Oh iya betul. Filmnya bagus Bagus. banget. The First Slam Dunk, film olahraga terbaik. Gue nonton Haikyuu juga. Ya. Bagus. Tapi Slam Dunk, itu di sudut pandangnya yang gila. Lu udah nonton kan? Udah yang Ryota jadi main Bener. karakter. Sudut pandangnya tokoh utamanya adalah Ryota Miyagi. Karena memang ternyata kalau dari basket ya, yang bagus sudut pandang dilihat timnya adalah si guard point-nya. Guard point-nya betul, point guard-nya. Point guard jadi dia bisa ngelihat ke Lebih semua luas. sudut. Lebih luas. Kalau Hanamichi kan ya udah nih kalau di komiknya memang dia tokoh utama. Iya. Komedinya juga terbaik, the best. Dia kan pengen jadi pemain basket hanya karena biar dilirik sama Haruko. Betul. Karena tinggi, dia selalu gagal dalam percintaannya. Bahkan Ryota Miyagi juga sama gagal dalam percintaannya. Ditolak. Tapi ya pada akhirnya dia berdiri kan. Berdiri. Pas dia itu gue udah cinta nih. Maksudnya gue cinta basket. Anjir. Ini Aku gila suka. sih. Aku suka. Aku suka basket. Ini udah gak masuk akal bagusnya ditambah movie-nya. Best. Gue suka banget adegan terakhirnya yang gak ada suara sama sekali. Itu, wah gue kalau ingat lagi merinding. Best banget itu. Gue kan kayak nonton basket beneran gue. Gila sih. Dan Sunyi. ini kan yang menarik dari Slam Dunk adalah ini pertama kalinya ya komik basket yang benar-benar serius dengan gambar yang serius. Terus ya memang sebenarnya tokoh utamanya shonen banget ya. Shonen banget Hanamichi Sakuragi. Bodoh, tapi tiba-tiba jadi jago, Jadi bagus. latihan segala macem. Improve-nya, karakter development-nya bagus. Improve-nya. Tapi di selain itu banyak karakter-karakter yang menarik kayak misalkan ada siapa namanya? Siapa? Furukawa, Akagi. ada Mitsui. Sama ini Gung yang gue suka juga. Ini pertama kalinya kita lihat komik, mungkin gue ya. Pertama kali gue nonton, ini kan gue nonton pertama di TV7 Iya. zaman dulu. Terus ngelihat ada olahragawan anak muda tapi berantem juga. Iya betul. Itu gila sih. Jadi pas bagian
yang di berantem sama Tetsuo tuh yang Tetsuo. ditutup, Yang yang Mitsui pertama kali jadi brengsek itu. Jadi berandalan anjir. Wah itu bagus banget buat bagus. gue, jatuh cinta banget lah. Gue ngeleksi komik ini juga sampai tamat dan ini juga sampai tamat ada. Ini udah saking bagus ya Gung, saking gue sukanya ya Tomodachi ya. Gue waktu itu sama bini gue ke Jepang. Gue sengaja kalau nonton animenya ada kereta kan. Iya. Nah gue ke situ tuh. Yang endingnya itu kan, endingnya, cuplikan openingnya endingnya. gitu, lupa gue. Openingnya. Gue lupa nama tempatnya, kok jadi lupa ya. Kanagawa. Bukan, di daerah Kanagawa tapi apa gitu, lupa nama tempatnya. Kereta, oke. Jadi itu sebenarnya tempat gak ada selendangnya sama sekali. Cuman remnya ada, kereta doang. Bukan kereta tram. Iya. Jadi rame orang foto di situ. Gara-gara itu doang sih. Tidak ada merchandise selendang. Tidak ada foto hubungannya gak ada. Tapi rame gara-gara adegan itu. Makanya gue bilang selendang udah legend buat gue karena udah menjadi titik di mana komik olahraga tuh ini kayaknya kalau Dragon Ball itu membuka banyak inspirasi untuk manga-manga shonen seperti Naruto, seperti One Piece. Selendang membuka banyak kayak Haikyuu dan lain-lain. Meskipun kalau secara lengkap ya Haikyuu itu lebih lengkap. Ini kan misalkan fokusnya di pertandingan kan. Kalau Haikyuu itu kan fokusnya bisa di latihan, main segala macam dan lain-lain. Ada slice of life sedikit lah. Bener. Karakter favorit itu siapa di Slam Dunk? Kalau selain Hanamichi, gua sukanya selain Hanamichi siapa ya? Kalau lu siapa? Sendo. Oh Sendo oke sih. Itu udah the best banget. Itu ibaratnya Sendo tuh di sini kayak gara-gara lu ibaratnya bukan main karakter dan gara-gara lu bukan di Shohoku, lu di nerf pak. Iya. Lu di nerf. Dia cuma gitu doang. Ibaratnya Sendo tuh gitu doang. Sendo jago. Dia sebanding sama siapa nama Maki anjir. Iya. Dia sebanding sama Maki itu doang. Gua mungkin Mitsui ya. Oke, nice. Itu gara-gara dia orang-orang terinspirasi pengen 3-point shooter. Sih, itu gila sih. 3-point shooter Mitsui gokil. Dia kan kelemahannya karena dia pernah hiatus juga. Dia kan ngefans. Yang lucunya adalah ini kan komedi juga gila kan. Lucu lagi. Gue tahu nih arahnya kemana. Kalau Rukawa, kenapa masuk Shohoku? Dekat sama rumah. Itu yang nanya pelatihnya Rionan. Iya. Padahal dia udah diincer. Pokoknya dia pengen Miyagi, dia pengen Mitsui. Mitsui alasannya Pak Anzai. Terus Rukawa nih. Iya. Kenapa mau masuk Shohoku? Dekat sama rumah. Dekat sama rumah. Bukan karena Pak Anzai. Pak Anzai kalau lu lihat di manga atau anime sekarang mirip sama Taro Sakamoto. Oh, ya kan, iya benar lagi. Gendut-gendutnya. Sakamoto Days guys. Sakamoto Days juga new gen terbaik juga. Tapi ya itu Anzai kan jago dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, yang gue suka lagi itu dia ini pertama kalinya gue baca atau nonton Slam Dunk, di mana tokoh utamanya tidak juara, tapi berhasil mengalahkan tim terkuat Sanok tadi gue bilang. Sanok itu kayak kalau di Isle 21 kayak Shinji Naga, tidak pernah terkalahkan. Tapi kan kalau Isle 21 dia berhasil menang betul. Pada akhirnya. Kalau ini dia berhasil ngalahin Sanok, tapi karena cedera dan lain-lain. Dia kalah, yang menang kalau nggak salah Kainan ya, kalau nggak salah seingat gue ya. Gue nggak tahu malah. Di berita waktu itu. Nggak ada beritanya. Tapi ya fokusnya akhirnya Hanamichi fokus nyembuhin cedera punggung. Rukawa masuk ke Jepang. Ya. Biasanya itu tim nasional Jepang. Coba lagi pamer. Ya ini rivalnya dan ini juga pertama kali rivalnya nggak beda sekolah. Oh iya betul. Satu sekolah. Makanya Haikyuu buat gue terinspirasi dari ini. Karena kan si Hinata sama Kageyama kan satu sekolah juga. Rival, tapi dia rival. Menganggap itu rival gitu. Jadi buat gue Slam Dunk Beyond. Nah tapi kalau dibilang apa komik nomor 1 yang ada di versi gue, tentu saja Giant Killing. Giant Killing itu ya gokil. Ini komik sepak bola terbaik Tomodachi. Mengalahkan Tsubasa buat gue. Mengalahkan Haikyuu, mengalahkan semuanya. Kenapa? Karena ini paling komplit. Pertama, tokoh utamanya pelatih Natsumi. Dia pelatih. Jadi kerennya adalah ada tim tokoh utamanya kan timnya itu namanya Etu ini punya karakter yang jago namanya Tatsumi nih. Tapi dia cedera. Terus akhirnya dia keluar, dia ke Inggris melatih klub kecil. Tapi klub ini jadi jago banget. Nah, klub itu ini lagi terpuruk nih, kayak MU sebenarnya, Manchester United. Dibawa lagi. Lagi jago. Sebagai fans baru saya harus membawa itu. Harusnya gue pakai baju MU ya. Lupa gue, lupa. Nah, saat itu dipanggilnya Tatsumi dari Inggris untuk ngelatih. Dirombak lah abis-abisan.
yang tadinya jadi kapten, penyerang jadiin back. Wah, dirombak dengan versi dia. Rotasinya Rotasi gila ya. Dan yang gilanya lagi, karena sudut pandangnya pelatih, dan ini tidak cuma pertandingannya itu tidak di full. Kan kalau kita nonton Tsubasa Slam Dunk full tuh dari awal sampai selesai. Awal sampai selesai. Ini cuman kayak highlight udah. Karena selain ceritanya difokuskan di pertandingan, dia tuh fokusnya membangun tim. Jadi ada kisah supporternya, bagaimana cari sponsor. Itu bagus banget. Makanya gue bilang, anjir ini pertama kali gue baca manga. Animenya gue nggak saranin karena jelek buat gue. Mangganya yang lu baca. Dan dijual juga di Gramedia. Di Alex tuh baru sampai volume 63. Gue baca di komik doang, nggak baca online. Gue baca di komik versi Alex. Level komik sorry. Dan itu sponsornya, terus bagaimana kita ngelihat tim yang dibangun akhirnya udah jadi jago, strikernya dipanggil untuk Piala Dunia. Wah itu bagus banget. Itu gue kayak merasa apa ya? Gue kayak nonton bola beneran. Dia tidak pakai jurus-jurus kayak kayak Tsubasa lah ya. Kan gue yang suka Slam Dunk juga dia nggak ada jurus-jurusnya. Kayak Kuroko. Nggak kayak Kuroko terlalu jurus-jurus lah. Ya. Aisyil juga terlalu jurus. Iya dia jurusnya. Kalau Giant Killing dan Slam Dunk tidak ada jurus. Dia gocek beneran gocek. Nge-shoot beneran nge-shoot. Jadi apa yang dirombak, apa yang ditampilkan di situ, buset. Benar-benar kayak banget. Real bola pada umumnya dijadiin komik. Makanya kalau lu suka cinta sepak bola, lu wajib banget baca Giant Killing. Karena buat gua itu memuaskan. Gua aja yang misalnya suka bolanya tidak se-epic itu, gua suka banget. Dia tuh hampir kayak Ted Lasso kalau nonton series Ted Lasso ya. Berarti ini ibaratnya kayak ada orang yang selain suka sepak bola, dia suka memanage. Ibaratnya kayak orang, dia suka main FIFA tapi juga suka main Football Manager. Wah, ini gila sih. Ini dan gak selalu menang timnya. Iya, itu pokoknya anime sport tuh enak gitu, lu gak selalu menang deh. Giant Killing tuh gila sih. Gak kayak Tsubasa lah, tapi walaupun Tsubasa pernah kalah sih sebenarnya. Ya, Cuman tapi kalah bukan. Gua nggak Tsubasa tuh terlalu apa ya? Kalau buat gue ya, mungkin tuh komik waktu anak-anak gue suka. Ya. Tapi pas udah dewasa terlalu apa ya? Center. Dia terlalu center ke Tsubasa. Tsubasa doang, udah kayak. Juga Kapten Tsubasa sih, cuman. Ya pada eranya itu legend. Gue pernah ke stasiun Tsubasa tuh. Suka juga. Dan banyak pemain bola sekarang yang terinspirasi karena Kapten Tsubasa. Betul. Salah satunya Iniesta. Nah, lu bayangin tuh. Gua ke stasiun Tsubasa yang di Jepang, ada Iniesta tanda tangan di Tsubasa. Iniesta bro, gila, salah satu maestro loh. Bener. Nah, untuk Giant Killing, gue ada trivia sedikit. Dia pernah menang penghargaan Kodansha Manga Award ke-34 dalam kategori General Manga. Terus tim Tokyo United, itu yang tadi gue bilang, punya banyak elemen yang terasa realistis. Stadion rumah mereka dalam cerita dimodelkan berdasarkan stadion Hitachi Kashiwa. Impactfulnya ke dunia nyata tetap ada ya. Bener. Sama ini sebenarnya lebih ke justru mangakanya terinspirasi dari dunia nyata sih. Banyak tim dalam cerita punya nama yang mirip tim nyata Jepang seperti Tokyo Victory yang mirip dengan Tokyo Verdy. Jadi ada. Oh iya benar. Jadi Tokyo itu ada ini dong. Iya. Di sini juga ada Tokyo Verdy anjir. Iya. Itu terinspirasi dari dunia nyata. Jadi derby itu. Jadi ada Etu, ada Tokyo Victory. Pernah hiatus selama 1 tahun pada tahun 2016 dan dilanjutkan kembali. Gitu. Jadi kalau ditanya apa bang manga sport favorit lu? Banyak yang gue baca. Tadi Maruzumo udah gue singgung. Mungkin kalau lu suka Blue Lock zaman sekarang. Blue Lock oke sih. Itu buat gue komik berantem tapi olahraga. Kalau buat gue. Tapi kalau lu nyari yang realistis. Sport. Yang dibuild timnya. Sponsornya bagaimana cara membangun tim. Giant Killing nomor 1. Kalau versi Agung tadi Shield 21. Gua Shield 21. Kalau versi kalian apa Tomodachi silakan tulis di kolom komentar ya. Itu dia tadi komik sport yang kita bahas. Mungkin banyak tapi ya banyak banget versi kita kan harus segitu aja. Jadi kalau kalian pengen bahas komik yang lain bisa tulis di kolom komentar. Ya, itu aja kali ya. Sebelum kita tutup, gue pengen berterima kasih juga sekali lagi buat Gramedia Jalma yang sudah menyediakan tempat ini. Terima kasih kalau kalian pengen datang ke Jalma, silakan datang aja ke Blok M Lawai. Betul. Terima kasih juga yang sudah menyediakan makanan buat kita, nasi goreng tiar brah. Itu yang masak Sanji, selalu menemani dalam keadaan kita lapar makan dan dalam keadaan ngantuk kita dikasih kopi alo. Kopi alo yang ada yang nyambung di Gramedia Jalma dan kopi asli Solo. Nice. Gitu. Jadi Tomodachi, terima kasih sudah menyaksikan bab ketiga kali ini dari Tankobon. Kita tutup halaman hari ini. Kalau gitu gue Reno Frianus. Gue Agung. Pamit dulu Tomodachi. Thank you. Bye. Bye-bye.